Bapa di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab, terangi selalu hati dan jiwa kami. Ya Roh Kudus, urapi kami dengan firman-Mu selalu, agar kami mengerti memahaminya. Terangi hati dan jiwa kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Hakim-Hakim 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-49 dengan perikop Abimelek menjadi raja di Sikem yang berbunyi demikian. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, "Memang, ia saudara kita." Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberikan perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal begitu, karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Millo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon karban ini di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkan aku, kamu warga kota Sikem! Maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang mendekatkan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada diri Baal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelek, anak seorang budaknya perempuan, menjadi raja atas warga kota Sikem, karena dia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Millo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Millo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam. Ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek, saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan, dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya.
Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gaal bin Ebed, Siapa itu Abimelek? Dan siapa kita orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Sebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek. Perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Zebul, penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Arumah dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem. Dan ketahuilah, mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu, berangkat pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan datang ke padang padang. Esoknya pagi-pagi, pada waktu matahari terbit, harus engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orang keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang engkau dapat. sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, Lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung. jawab Zebul kepadanya, Itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. kata Gaal sekali lagi. Lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah. Dan satu kelompok datang dari jalan pautan Bani Tramal. Jawab Zebul kepadanya, Di manakah makhluk itu yang mengatakan, siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia, dan ia melarikan diri dari depannya, dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Arumah, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem. Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkan kepada Abimelek, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan, lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu, Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota Menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Bet. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota Menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke Gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak, lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang, dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang kami dengar dan baca hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas segala hal yang Kau berikan Bapa, atas segala apa yang terjadi di hidup kami. Kuatkan kami terus menghadapi segala kejahatan dunia ini, segala hal yang menyakitkan hati dan jiwa kami, bahkan hidup kami. Kami tahu Tuhan, segala kekhawatiran dan apapun itu, kami hanya mempercayakan hidup kami kepadamu. Tak ada yang bisa melebihi Engkau di dunia ini, sekalipun orang terdekat kami. Satu-satunya yang kami percaya hanyalah Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah mengingkari janji-Mu bahwa Engkau akan membawa kami kepada Bapa, menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang lemah, menderita, teraniaya, dan lemah, dan hanya mempercayakan hidup kami hanya kepadamu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari menjelang sore ini. God bless you all. Tuhan berkati.